Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Dharmasraya. Dengan saya Yeli Amri, UPT SDN 05 Kota Salak. Dan sebelah kanan saya Mary Hastuti dari UPT SDN 07 Kota Salak. Sebelah kiri saya Citra Minasis dari UPT SDN 08 Kota Salak. dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Mary, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Uyen, alhamdulillah kabar saya sehat. Bu Uyen sendiri bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini juga baik Bu Mary. Nah, baik ya Bu Mary, sebelum kita memulai kegiatan kucing pada siang hari ini, nah sebagai langkah awal saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentunya terkait dengan kegiatan coaching bersama Ibu Mary. Dan pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian yang sudah saya persiapkan. Nah, tentunya pada kegiatan ini nanti saya akan mengobservasi antara Ibu Mary sebagai coach dan juga Ibu Yeli sebagai kucinya. Dan untuk tahap selanjutnya saya akan menyampaikan pertanyaan kepada Ibu Mary. Yang pertama, tentunya untuk kegiatan kucing usahakan disesuaikan dengan alur tirta dan juga prinsip kucing. Nah, yang saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan kucing nanti? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini itu ada mendengarkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Bu Mary, selanjutnya pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching yang akan dilaksanakan pada hari ini? Kompetensi yang lebih spesifik berarti ya Bu, yang saya kembangkan tuh rencananya ada dua Bu. Yang pertama mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin seperti itu Bu Win. Baik Bu Mary, untuk pertanyaan terakhir ya, indikator ketercapaian apa yang akan Ibu inginkan dari kegiatan kucing kita kali ini? Jadi dalam kegiatan kucing kali ini saya itu berharap kucing saya bisa menemukan gambaran solusi dari permasalahan-permasalahannya tersebut, atau bisa menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti itu. Oke Ibu, jadi demikian dulu kegiatan kita pada kegiatan pra-observasi kita hari ini. Dan untuk selanjutnya silahkan Ibu Mary melakukan kegiatan kucing bersama kuci, yaitu Ibu Yeli Amri. Demikian ya Ibu, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Bu Yeli. Waalaikumsalam Mary. Bagaimana nih kabar Bu Yeli hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik, tapi ini agak sedikit ada yang ganjal nih di hati. Iya, nampaknya nih Bu Yeli ini ada masalah kayaknya. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu? Oh, ya begini Bu Mary. Tadi saya pas pembelajaran mengajarkan diskusi kelompok. Terus di dalam diskusi tersebut anak-anaknya kurang aktif kayaknya Bu Mary. Oke, jadi tadi masalahnya anak tidak aktif ya dalam diskusi kelompok. Nah, bisa tidak Ibu Yeli ceritakan gitu apa yang terjadi di dalam kelas Bu Yeli tadi kepada saya?
tadi dalam kelas waktu pembelajaran saya mengajar bidang studi waktu tadi itu IPA. Dalam pembelajaran itu saya mengambil diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok saya memberikan beberapa materi. Namun pas saya memberikan materi, anak itu masih ribut, kemudian asik bermain sendiri, sehingga pembelajaran yang saya berikan, diskusi yang berlangsung itu tidak efektif dan anak juga tidak aktif dalam pembelajaran tadi di kelas. Oke, jadi begitu ya Bu. Jadi dalam pembelajaran diskusi tadi itu tidak efektif, anak-anak juga kurang aktif. Nah, Bu Eli, ini kira-kira nih kita punya waktu sekitar 15 menit lah kira-kira. Kira-kira dari pembicaraan kita yang pendek ini, apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini? Yang ingin saya dapatkan atau yang saya harapkan dari saya bercerita sama Bu Mary hari ini, saya ingin mendapatkan solusi lah, kira-kira apa solusi permasalahan saya ini, bagaimana caranya agar diskusi saya nanti berjalan secara efektif gitu di pembelajaran berikutnya. Oke, bagus sekali Bu Eli. Jadi kira-kira nih Bu Eli ya, apa yang membuat Ananda tadi di kelas itu kurang aktif dari pembelajaran Bu Eli tadi? Mungkin karena pembelajaran diskusi saya tadi, saya memberikan materinya berceramah saja, sehingga anak-anak itu asik saja main di belakang dan berceramah pula di belakang tuh Bu Mary. Saya rasa itu penyebabnya tuh Bu Mary. Oke, jadi Bu rasa penyebabnya tuh karena itu ya Bu. Jadi tadi kelompoknya kira-kira Ibu bagi berapa kelompok tadi itu Bu Eli? Untuk kelompok tadi karena anak saya itu cukup banyak Bu Mary ya, jadi menurut saya agar kelompoknya juga tidak terlalu banyak, saya bagi aja anak itu 8 per kelompoknya Bu Mary. Oke, jadi setiap kelompoknya ada 8 orang ya Bu Eli. Iya, anak itu 8. Oke. Nah, kira-kira menurut Bu Eli pembagian kelompok yang 8 orang ini efektif kira-kira atau tidak? Iya, tadi sebenarnya awal-awalnya saya anggap itu sudah efektif karena anak saya banyak gitu, lokalnya kecil, jadi asal kelompoknya kecil, saya tadi anggap itu efektif. Tapi ternyata setelah saya lakukan pembelajaran, ternyata hal itu tidak efektif karena anak saya tidak aktif dalam pembelajaran, ya asik bercerita sendiri. Akhirnya pembelajaran saya tidak tercapai tujuan pembelajaran saya di dalam pembelajaran tadi, sekiranya itu Bu Mary. Oke, jadi saya tangkap ya Bu dari pembicaraan kita, jadi anak yang kurang aktif ini. Nah, kira-kira menurut Bu Eli nih, apa kira-kira yang membuat anak itu menjadi lebih aktif gitu atau lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran Bu Eli ini? Itulah, ternyata pembelajaran ceramah ini tidak efektif lagi dipakai untuk sekarang Bu Mary. Jadi mungkin untuk selanjutnya saya memakai metode yang lain. Mungkin saya akan mengambil metode IT, mungkin yang berupa teknologi. Mungkin presentasi saya menggunakan yang lain lagi, PPT, pakai Canva atau yang lain. Dicoba pula yang itu lagi ya Bu Mary. Kemudian mungkin ini juga kendalanya, kelompok yang saya 8 tadi Bu Mary. Mungkin kelompok 8 itu tidak efektif. Sempurna saya bagi anaknya jadi 5 atau 4 nanti, sehingga nanti mungkin pembelajaran itu lebih efektif. Kemudian ada juga itu gaung-gaungnya, cerita-cerita rekan-rekan sejawat ini, ada katanya pembelajaran berdiferensiasi. Yang itu saya juga belum mencoba ya Bu Mary, mana tahu nanti belajar dulu kita coba pula di dalam pembelajaran saya nanti. Mungkin saya kira itu bagus juga itu. Wah, luar biasa sekali ya pendapat Bu Eli. Saya juga sependapat nih dengan Bu Eli. Nah, kira-kira lalu apa solusi apa gitu yang akan Ibu lakukan sebagai langkah untuk perbaikan dari permasalahan yang Bu Eli lakukan tadi gitu? Ya, solusinya ya tentu tadi agar pembelajaran saya itu lebih efektif. Anak yang tadinya 8 saya beri menjadi 4 atau 5. Kemudian pembelajaran yang ceramah saya
ganti mungkin dengan pembelajaran berbasis IT. Kemudian ibu gurunya juga belajar bagaimana sih cara belajar berdiferensiasi itu dengan baik dan benar gitu. Oke, ide yang bagus sekali ya Bu Iya, Yeli ya. itu mungkin Nah, nanti. saya juga setuju itu. Nah, kira-kira selanjutnya nih, bagaimana langkah yang akan diterapkan dalam mewujudkan keinginan Bu Yeli tadi dalam melakukan perubahan gitu? Langkahnya tentu pertama saya akan belajar terlebih dahulu melalui mungkin dengan teman sejawat, kemudian saya juga minta dukungan kepada kepala sekolah, kemudian guru yang satu lokal mungkin dengan saya, karena kan kami dibagi, kita kan di sini ada 6A dan 6B, jadi saya mungkin belajar dulu bagaimana saya menyerapkan pembelajaran itu supaya benar-benar efektif bagi kelas saya nantinya. Oke, jadi ketika saya tangkap dari pembicaraan tadi Bu Yeli ini rencananya mau berkolaborasi nanti berarti dengan rekan-rekan. Nah, jadi nanti ada butuh bantuan berarti ya Bu Yeli ya. Iya. Kira-kira bantuan siapa ini yang Bu Yeli perlukan dalam prakteknya nanti? Iya, bantuan, butuh dukungan. Saya sebenarnya Bu Mary, dukungan tentu dari pertama itu dari kepala sekolah. Di kepala sekolah itu kalau tidak ada dukungannya nanti kita berjalannya nanti pincang sebelah gitu kan Bu Mary. Jadi itu kita harus dapat dukungan baik sarana maupun prasarana dari beliau kan. Kemudian dukungan dari teman-teman, yang tentunya yang penting itu yang satu kelas lah dengan kita, itu yang paling penting menurut saya, karena nanti kita bisa bertukar pikiran, bertukar ide, bagaimana sih materi ini strateginya seperti apa, materi yang ini pembelajaran kita terapkan bagaimana gitu. Kemudian dukungannya juga dari keluarga tentu juga butuh kita dukungan, karena tanpa dukungan mereka kita tidak akan bisa sampai seperti ini. Oke, banyak sekali ya Bu dukungan yang kita perlukan dalam suatu kegiatan. Luar biasa sekali ya Bu Yeli dalam berkolaborasi dengan pihak lain. Nah Bu Yeli, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Komitmen saya terhadap rencana yang ingin saya terapkan ini tentu karena saya juga masih belum begitu paham pembelajaran berdiferensiasi. Tentu sebelum saya membelajarkan anak, saya harus membelajarkan diri saya terlebih dahulu. Jadi komitmen saya belajar dulu, baru nanti saya membelajarkan anak, agar memang pembelajaran itu bisa diberikan seasik mungkin, semenyenangkan mungkin, sehingga pembelajaran itu benar-benar bisa diserap oleh anak dan ada hal-hal baik yang bisa mereka bawa kembali ke rumah mereka masing-masing. Wah, luar biasa sekali ya Bu Yeli ini. Saya sangat mendukung ini kegiatan yang akan Bu Yeli lakukan. Mudah-mudahan lancar terus, sukses perubahan yang akan dilakukan ya Bu Yeli ya. Ya, saya juga senang gitu kan, bagaimana tadinya saya agak sedikit galau karena pembelajaran saya hari ini. Setelah saya bercerita, menuangkan cerita di hati yang agak galau ini pada Bu Mary, jadi agak ringan sedikit rasanya beban pikiran di kepala ini Bu Mary. Lain kali kalau saya punya galau-galau lagi, saya cerita lagi ya sama Bu Mary. Oke, tentu Bu Yeli, dengan senang hati saya akan mendengarkan cerita Bu Yeli. Baiklah Bu Yeli, sampai di sini dulu ya kegiatan kita. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa sambung lagi obrolan kita, dan jangan lupa ya Bu Yeli nanti ceritakan kepada saya tentang perubahan yang Bu Yeli lakukan tadi. Oke Bu Mary, nanti kalau memang berhasil nanti saya ceritakan sepenuh-penuhnya semua. Oke Bu Yeli, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Mary. Waalaikumsalam Ibu Win. Oke, setelah saya perhatikan Ibu tadi selesai melakukan kegiatan kucing tadi bersama Ibu Yeli sebagai kucinya, dan sebelum penutupan, ada beberapa pertanyaan yang tentunya akan saya sampaikan kepada Ibu Mary pada kegiatan pasca observasi kegiatan kita kali ini. Nah, yang pertama,
apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik Bu, jadi di kegiatan coaching kali ini saya melaksanakan coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut saya berharap bisa menggali Kuci untuk menceritakan permasalahannya, kemudian Kuci sendiri mampu menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Oke ya Bu, menurut saya kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Ibu. Alhamdulillah, Bu. Ya. Dan sudah sesuai dengan alur yang digunakan, yaitu alur Tirta, dan juga tadi saya lihat Ibu juga sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya bisa menggali Kuci untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sudah disampaikan. Baik, untuk pertanyaan terakhir ya Bu, tentunya kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan pada hari ini? Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan lagi itu saya rasa yaitu saya bisa mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi Bu, sehingga nantinya ke depannya ketika saya akan melakukan coaching lagi, mungkin saya berharap lebih baik dari coaching yang saya lakukan pada hari ini. Oke ya Bu, semoga kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi dan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Demikian Ibu, kita tutup kegiatan kita pada pasca observasi hari ini, dan saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan Semoga bermanfaat. dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia guru penggerak.